Halo Bapak Kades kah? Kades mana? Atuh udah. Kades Lauran. Hai Bu. Selamat sore Bapak Ibu. Kades dari mana? Kades Luhur. Bagian Hukum Setda Kepulauan Tanimbar gelar acara sosialisasi Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 19 Tahun 2022 tentang pembentukan produk hukum di desa dan Dukumanis yang merupakan strategi pembinaan produk hukum desa dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal. Peraturan Bupati ini adalah tindak lanjut dari proyek perubahan kepemimpinan nasional tingkat 2 staf ahli Gubernur Maluku Alwiyah Fadlun Alaidrus sebagai project leader. Selamat datang dalam sosialisasi Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 19 Tahun 2022 tentang pembentukan produk hukum di desa dan Dukumanis yang merupakan strategi pembinaan pembentukan produk hukum desa dalam rangka pengembangan. Salah satu terobosan yang dilakukan Alwiyah adalah melakukan inovasi terobosan dengan brand Dukumanis untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, dan sejahtera. Dari program ini, desa dituntut menggali potensi-potensi lokal yang bernilai ekonomis di desa berdasarkan kewenangan desa. Penjabat Bupati Daniel Indey dalam sambutannya mengatakan dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 ini sebagai dasar bagi desa-desa di Tanimbar untuk membuat peraturan desa tentang Perdes Pungutan, Perdes Produk Unggulan, dan Perdes Pengelolaan Wilayah Pesisir karena di desa itu banyak aspek ekonomi, sosial, budaya yang harus didaftarkan dan dipatenkan. Bapak, Ibu harus menyusun peta potensi desa. Misalnya kalau di Selaru, di Kandar kita punya beras merah, nah itu juga kita harus daftarkan. Beras merah boleh dari banyak tempat, tetapi punya Kandar itu ada mereknya Kandar. Nah ini kita akan lakukan pendaftaran secara online. Tapi sebelumnya kita harus tetapkan dulu dasar hukumnya, yaitu dengan peraturan desa tentang penetapan PSK Pak Pejabat. Itu kita sudah di 4 desa, di Wermata, kemudian di Tugu juga kemarin kita nyintek terkait dengan pungutan desa, kemudian di Makatian. Nah itu sudah ada peraturan desanya. Jadi sekarang Bapak udah punya kolom swadaya itu selesai paleti lah ya, selesai kosong, karena sudah ada isinya yang betul-betul ada pendapatannya. Ya selama ini kan kosong. Cuma di situ hanya untuk memenuhi syarat di sistem APBD saja Pak. Kalau saya APBD saya itu menolak. Ya. Nah sekarang sudah bisa diisi. Ya. Semua desa punya balai desa. Bagaimana kantor mengeluarkan belanja APBD menghasilkan aset desa dan bagaimana aset itu balik kita kelola lagi menjadi pendapatan desa. Nah ini hanya bisa diatur dengan peraturan desa. Karena kalau ada pungutan harus ada dasar pungutannya. Peraturan desa ini merupakan dasar pungutan. Ya, teman-teman, kemarin kita juga sudah bincang-bincang. Kemudian banyak pungutan yang tidak ada dasar hukumnya. Ya, yang kata patok-patok itu kapal yang balapan dengan laut itu, kata patok ambil uang, syukur-syukur, alhamdulillah sampai saat ini saya ada yang lapor. Kalau lapor Pak, jangankan 50 juta, 10 juta, 20 juta. 1 rupiah pun Bapak tetap akan ditahan, karena dia masuk kategori pungutan liar. Kalau di Bintek itu Katong jadi tahu, sebenarnya tidak semua pungutan Katong bisa legalkan. Kalaupun Katong melegalkan, ada caranya. Nah ini yang nanti Katong ajarkan ketika Bintek tentang pungutan desa. Kalau kita lihat untuk saat ini, untuk kategori desa, kan tidak mungkin kita melakukan dengan APBD, tetapi kita bisa bangun tambatan perahu dengan APBD.
Dari situlah kita punya juga sumber pendapatan untuk perahu-perahu yang nanti tambah. Ya. Kemudian balai desa, kemudian nanti tadi ini dengan adanya groundbreaking pelabuhan, Desa Lauran sebenarnya nanti ke depan akan punya banyak potensi dengan adanya pembangunan pelabuhan. Ya. Dengan adanya pembangunan pelabuhan sangat besar potensinya. Karena di depan Bapak Dok akan ada warung makan. Bapak Dok ke depan akan ada laundry. Dari situlah sumber-sumber pendapatan yang akan masuk kepada desa. Itu baru kecil. Kemudian perputaran uang di sekitar situ juga akan besar. Beta pernah turun di Lobo, atau pasti bisa. Shalom, saya Daniel Indei, penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, sangat mendukung program Dukung Manis melalui strategi pembinaan pembentukan produk hukum desa dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal, sehingga berbagai potensi sumber daya yang ada di desa dalam Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya potensi keunggulan yang ada, memiliki landasan hukum yang pasti dapat mensejahterakan masyarakat desa. Dukung Manis, mantap! Di akhir sosialisasi itu, Kades Surmatang, Kades Makatian, Kades Tumbur, dan Kades Atubuldol dan Atubulda telah menyerahkan produk hukum desanya. 5 perdes ini masing-masing telah diundangkan dan akan segera didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk dipatenkan.